Kalau orang sih, kalau kita bilang kan, orang pasti target selalu Liga 1, Liga 1. Cuman karena dari kondisi tim cuman, nah kita bilang kan pemain pun kita tahu kayak mana. Ya masuk di 10 besar aja di Liga 2 ini udah mantap. Serius? Ya. Nanti kedepannya udah terjadi Beda lagi. Jadi kan kita nggak bisa juga bilang kan. Ya bingung sih bang. Oke, Bang, kan gini, oke lah. Kampak dulu merajai waktu zamannya Kak Erna, ya kan, sampai tanda kutip kita pernah main ke Jakarta juga. Kampak kayaknya yang punya, ya mungkin kalau dari koran bola dulu ya, gila sosok seorang Erna aja yang gitu kelihatan dan ya kan di mana-mana. iya. Kak Erna aja dulu. Caleg ya kan. Iya. Ya terus, oke, akhirnya agak turun, terus pas Liga 1 itu agak bangkit lagi nih. Itulah di kepemimpinan Abang. Tadi caranya, ya gimana Bang? Kemarin kan dari Liga Tipon. Ya, Liga Tipon. Liga 2 tuh itu ya? Ya, Liga 2 itu kan naik pelan-pelan. Itu belum ada pengurusan. Belum ada pengurusan. Kita sempat mati suri juga? 2010 ke atas itu kita sempat mati suri. Kampak itu nggak ada. Adapun masa dari Kampak ini gabungnya PPC. Oke. Oh, jadi intinya mati suri itu juga, itulah jadi teman-teman Pepsi akhirnya membuat sendiri gitu awalnya itu? Atau sebelum itu juga udah ada ya? Itu PPC, kalau aku percaya dia di Pulau Jawa. Oh, di Pulau Jawa. Makanya tuh awal terutama kan ada PPC Panjapa. Iya. Mulailah merembet kemari. Ya, itu kawan-kawan yang dulu lah, historinya ada yang ibaratnya dulu di pengurusan itu lah. Kalau kita kan cuma diisi ikut-ikutan aja. Ya abang-abang kita juga ya. Terus akhirnya Abang bilang tadi Liga Tipon, kemudian kan naik Liga Jarum kan ya. Baru kan masuk ISL, IPL. Iya. Kan yang Pecah lah itu. SMS dualisme. Kemarin kan kita sempat juga dukung di IPL. Iya. Si zaman Trisakti. Iya. Trisakti. Itu kan masih di timur. Itu pun tribun masih model yang lama kan. Masih terbuka ya. Masih nggak ada ininya, Ya. tribun penutup ya. Sama kayak punya Semek kan juga Iya. masih di timur. Ya pelan-pelan kan lama-lama kan pindah, Semek pindah ke selatan. Iya. Kampak pindah ke utara. Oh iya, mau nanya Bang, itu kenapa sih kalau kelompok supporter terus berada di sisi belakang gawang Bang? Ya kalau Karena kayak di dunia gitu juga ya, kayaknya. rata-rata kan kalau memang khususnya FIFA supporter tuh ya di selatan sama di utara kan belakang gawang. Oh gitu, makanya kalau kita nonton Real Madrid putih-putih semua gitu di utara mereka ya kan? Begitu. Oh jadi intinya memang FIFA sendiri udah buat gitu ya, sepengetahuan Abang ya, bahwasanya timur sama selatan tuh di jatahnya supporter, kelompok supporter. Ya, memang seharusnya kan supporter kan memang kayak gitu. Gitu ya. Tapi dengan pindahnya ke timur tuh sejarah yang lama lagi pengen dibangun berarti ya? Ya, Oleh teman-teman Kampak. kawan-kawan yang sekarang lah yang zaman sekarang. Komunikasi gimana sih Bang? Kalau komunikasi ya masih lancar juga Bang. Kemarin kan baru anniversary yang 15 ya. Iya. Jumpa sama pendiri juga kan, Bang Diki Anugrah. Wah, sekarang udah bendahara salah satu apa ya? NPI. NPI, siap. Di sana juga ada Bang Ucung lumba-lumba. Ya. Jumpa juga kemarin kan sama mereka waktu di acara anniversary Kampak yang ke-19. Jadi ngomong apa tuh Bang? Ya biasa lah kan, ya kita tetap sering-sering aja lah. Karena kalau nggak salah aku yang ulang tahun yang ke-17 itu sempat heboh juga, Abang itu bisa sampai, mohon maaf, ada Loren juga dari Smack gitu. Jadi kan kesannya dulu kan, kayaknya pecah nih orang ini supporter nih. Tapi di situ kayaknya zamannya Abang agak damai. Baru Coach Janur pada saat itu Bang ya. Coach Janur, pemain juga datang semua gitu. Itu berarti kan Abang hebat tuh. Ya hebat juga Bang, itu kan antara kedekatan kita juga sama pengurus, sama tim kan gitu kan. Makanya kemarin pas kita undang ke acara yang ke-17 itu kebetulan memang PSMS nggak beralangan. Pemain-pemain PSMS ya sama Coach Janur itu ya. Jadi bisa hadir semua kan gitu kan. Kan kemarin juga langsung aku yang ngantar undangan tuh ke kebun semua. Jumpa sama Coach Janur,
itulah ditanya dia kan mau dibawa pemain mau dibawa semua atau enggak. Ya kan? Kalau bisa bawa semua lah pun. Ya biar acaranya pun bisa rame. Ini masalah di Maryland juga ya bang acaranya? Ya di pasar 1. Pasar 1. Lapangan bola tuh ya. Macam konser musik betul ya? PS-nya Andre Mayer gitu. Iya, oh iya, Andre Mayer. Iya. Makanya kalau ada apa-apa di utara, Andre Mayer selalu kayaknya dilibatkan. Kan beliau kan nggak termasuk dalam bagian supporter kan gitu. Cuman kan kadang tau lah masukan orang, pendapat orang ini kan beda-beda. Iya. Ya apa yang terjadi di supporter ya selalu dilibatkan Bang Andre Mayer itu. Padahal nggak sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Kan kita kan ya tapi sharing tetap sharing. Wajar. Tanya pendapatnya gitu bang. Banyak pendapat, dia juga kan orang hukum lebih paham hukumnya. Cuman seolah-olah kan apa yang terjadi supporter ini atau kayak kerusuhan apa di supporter ini ya tetap Andre Mayer yang dilibatkan. Bang, ini pertanyaan mungkin masukan juga buat supporter Medan nih bang. Apapun namanya gitu. Bang, abang kan udah beberapa kali kalau di media sosial juga pernah tanda kutip nonton pertandingan UE-nya PSMS Medan. Kalau menurut abang beda, Jawa lah menjadi kiblat kita sekarang. Perbedaan antara supporter yang di Jawa sana bang dengan kita ini apa sih bang kalau menurut abang sendiri? Kalau sepengetahuan aku ya bang, karena kan kemarin juga udah sempat ke sana. Kawan-kawan di sana nih lebih mania. Di Jawa ini beda memang atmosfer kawan-kawan supporter di Sumatera sama di Jawa ini memang beda. Kalau di sana memang dia fanatiknya luar biasa. Dari yang orang tua sampai yang tukang-tukang beca masih fanatik dia nih nonton klub kotanya. Kalau di sini kan kurang. Di mana PSMS naik baru di situ rame. Iya. Nah, itu salahnya di Sumatera. Tapi nggak bisa kita pungkiri memang kayak gitu pula kondisi sekarang di Sumatera ini. Ya nggak ibaratnya nggak di Medan aja. Kan kemarin juga kita udah ke Aceh, Pekanbaru, Palembang, pokoknya masih wilayah Sumatera lah kan. Ya sama, tetap atmosfernya itu mesti jatuhnya ke kalangan remaja-remaja. Oh gitu. Jadi kalau yang di sana bang, yang sampai usia-usia 40 pun kalau di Pulau Jawa sana ada yang tetap mensupport datang ke stadion pakai jersey-nya si klub ada. Kalau di kita agak sulit ditemukan tuh ya. Makanya heran juga kan, kenapa yang masih pertanyaan itu kan kenapa atmosfer Pulau Jawa ini masih kental akan historinya ibaratnya kan. Ya orang-orang lama. Ya, kalau kita kan di sini ya kita bilang lah kayak kental-kentalan supporter aja kan udah mesti bisa kita hitung. Iya. Berapa yang mesti nonton, berapa yang udah nonton lagi. Kalau di sana kan umumnya pun masih tetap support. Kalau tim yang main itu di stadion tuh wajib rame. Apa mungkin gara-gara gini bang, prestasi tim Sumatera itu kayak yoyo, naik turun sehingga akhirnya kan kalau di kita bicara Persija, oke lah, Persija pernah juga hampir terseok-seok pernah. Cuman mohon maaf pemain-pemain yang ditampilkan oleh klub mereka ini rata-rata memang labelnya bintang timnas gitu. Kalau kita di PSMS sendiri kan mungkin nggak ke situ, atau apa itu pengaruhnya bang? Atau memang gara-gara kitanya aja nggak mau support secara total gitu? Sebenarnya pemikiran orang Medan ini ya nggak ngerti kita. Oh gitu ya. Kenapa di saat tim ini lagi naik daun, baru di situ atmosfer stadion itu ngeri gitu kan. Tapi di saat tim ini jatuh ataupun di kayak gini lah kita bilang kasta kedua, atmosfer penonton ini kurang. Nyari 5.000 ya susah kali bang. Ya ibaratnya kita aja di kedai-kedai kopi. Kalau kita cerita PSMS ya jelas orang kayak kalangan orang tua lah atau apa kau tonton PSMS itu orang nggak ada prestasinya. Capek-capek aja kau buang duit kau nonton di situ. Iya. Masih kayak gitu. Betul. Cuman kan kita nggak ambil ke situnya kan. Ya mungkin pemikiran ibaratnya masyarakat ini kan masih seperti itu. Di saat prestasi baru didukung. Tapi di saat di bawah gini kan ya maunya tetap kita support nih tim kita. Bagaimana stadion itu bisa rame. Kan kayak gitu dia seharusnya. Ya kalau bukan dari kita yang support, kemana PSMS mau maju? Siapa lagi? Atau mungkin gara-gara, mohon maaf bang, menurut abang pengurusnya itu aja.
Ada nggak kira-kira? Karena kan tuntutan dari utara dulu, mohon maaf, beberapa kali aku nonton di Liga 1 kemarin kan pengen Pak King yang turun nih. Apa memang gara-gara sosok beliau gitu atau gimana? Kalau abang sendiri? Karena kan kita berani bilang dari utara yang agak lebih kencang gitu. Ya kalau dari aku sih bang, kalau manajemen ini memang kurang terbuka. Ya, Jadi bukan sosoknya ya, tapi kurang terbuka cara keseluruhan. Kayak kita nggak bilang perorangannya. Iya. Kalau itu udah nggak usah kita bilang Iya, aja lah. iya. Emang selalu ya dia. Jadi tumbal ya. Ya manajemen ini kan kurang terbuka ke supporter. Maunya itu kan manajemen ini kan ada nih pendekatan manajemen sama supporter. Kayak juga tim-tim kita tengok kan tim-tim kayak di Pulau Jawa kan gitu kan. Manajemen ini selalu melibatkan apapun itu yang terjadi di klub, tetap melibatkan supporter. Oh gitu. Walaupun masalah kayak pemain kan, masalah keuangan PSMS, ya kita terbuka aja. Kayak pendapatan tiket, kayak kemarin kan pendapatan tiket Liga 1 bisa kita hitung berapa pertandingan yang diumumkan. Bahkan kemarin memang udah itu saran kita sama manajemen, setiap pertandingan PSMS itu wajib diupdate hasil penjualan tiket, berapa pendapatan klub, kan kita kan tahu. Jadi kan orang umum nih tahu ini tiket PSMS nih terjualnya berapa, pendapatan ke klub itu berapa. Ya kalau kitanya dari manajemennya aja nggak terbuka, gimana supporter nggak sujon bang? Iya. Ya jelas kan ujung-ujungnya kayak gitu ya, ujung-ujungnya duitnya dimakan. Pikiran orang. Tapi kan kita kan nggak tahu di dalam itu gimana. Tapi kalau abang misalnya gini, oke lah, cara rapat udah, cara pribadi pasti abang sebagai ketua, mantan ketua juga, kelompok besar juga, pasti ada nomor-nomor handphone, WhatsApp, Line gitu kan. Pernah nggak abang WhatsApp secara pribadi salah satu dari kepengurusan tuh? Maunya Pak, ini lebih terbuka Pak, kami pengennya kayak di Pulau Jawa nih kayak gini gitu. Mana tahu pengurusnya lupa gitu Bang. Pernah juga Bang. Kan barang nggak usah kita bilang lah. Iya namanya. Ada juga sih sering kasih masukan sama manajemen kayak mana ke depannya ini PSMS harus kayak mana, ya klub ini harus kayak mana sama supporter kan gitu kan. Ibaratnya ya masukan-masukannya itu kan jelas kita untuk kemajuan tim juga, ya kan. Gitu Bang ya. Terus Bang, kalau kita balik lah Bang untuk Liga 2 kali ini lah Bang, abang sebagai seorang supporter yang partai pertama Tiga Naga abang terlihat di stadion. Berarti abang sendiri melihat animonya atau peluang kita lah untuk Liga 2 ini gimana sih Bang? Walaupun ya kita berharap tetap dilanjutkan liganya Bang ya. Gimana kalau nggak diputus ya? Kalau nggak diputus ya benar. Gara-gara Covid nih kan? Iya, aduh. Kalau peluang kayak berat. Kalau aku pribadi, karena kan kalau orang sih, kalau kita bilang kan orang pasti target selalu Liga 1. Cuman karena dari kondisi tim gimana, kita bilang kan pemain pun kita tahu kayak mana, ya masuk di 10 besar aja di Liga 2 ini udah mantap. Serius? Ya kita jangan berharap Liga 1 aja dulu. Liga 2 ini PSMS masih 10 besar aja udah mantap. Ya kita kan tahu kualitas pemain kemana. Ya kan belum tahu kita nanti separuh perjalanan pemain gak digaji itu kemana. Oh, kan abang gitu. lebih ke situ jadi nengoknya ya. Karena mohon maaf Bang, Liga 1 pernah kayak gitu nggak kondisinya? Karena kan di awal-awal Liga kita oke lah, kita kalau nggak salah Liga 1 kemarin lawan Bayangkara kalah ya kalau di Teladan. Itu pun kalau nggak salah ada kontroversi, kayaknya itu golnya offside tuh dari Bayangkara. Nah, tapi setelah itu di kandang kita kayaknya susah kali ditaklukkan, menang semuanya gitu. Apa ada masalah gitu memang sering? Ya kan kalau manajemennya selalu kayak gitu masalahnya. Jadi pemain kan kadang gitu enggak. Ya pemain ini momen bagus. Kalau gajinya ditahan gimana momen bagus Bang? Kan kemarin sempat juga aku buat juga komentar di kayak di Tribun Medan, ya kan ngasih masukan juga kan. Ya manajemen ini cuma PHP, gitu kan. Manajemen cuma PHP. Sampai di situ kita masuk termin 3 mak.